Salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, akhirnya muncul ke publik. Bersama dengan tim kuasa hukum Peradi, Dede membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Kata buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh, dia aja. Oh, tolong antar saya ke kantor polisi saja, gitu. Ya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak? Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana, ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak, dia polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu Intel narkoba katanya Pak. Oh, Intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep dan Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Masih ingat nggak nama-nama? Pemirsa, Dede Riswanto salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam muncul ke publik lewat podcast Deddy Mulyadi dengan pengakuan terbarunya. Dede dan Aep adalah dua saksi kunci yang sebelumnya mengaku melihat kejadian di malam pembunuhan Vina dan Eki. Namun tiba-tiba hari ini Dede menyatakan bahwa kesaksiannya di tahun 2016 palsu dan diarahkan. Kita akan melihat sejumlah poin pengakuan dari Dede pada hari ini. Dede mengaku bahwa keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di Polres Cirebon pada tahun 2016 lalu itu diarahkan oleh rekannya Aep dan Ibtu Rudiana.
ayah dari korban Eki yang tidak lain adalah Ibtu Rudiana. Dede mengaku ia diminta menemani Aep ke Polres Cirebon, namun setibanya di sana ia tiba-tiba diminta menjadi saksi atas kasus pembunuhan. Meski sempat ragu, namun Dede mengaku saat itu tidak ada pilihan karena takut dan terpaksa. Dede bahkan mengaku tidak pernah tahu ada sebuah kejadian, baik itu kecelakaan maupun pembunuhan. Kita ke slide selanjutnya. Pemirsa, Dede juga mengaku bahwa dia dan Aep saat kejadian pembunuhan di tahun 2016 ini ternyata tidak ada di sekitar lokasi kejadian. Padahal yang membuat Aep dan Dede menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah pengakuannya di BAP bahwa Dede dan Aep berada di warung dekat TKP dan melihat adanya segerombolan pemuda yang melempar batu dan membawa bambu. Dalam pengakuan terbaru, Dede sebaliknya mengatakan saat kejadian ia tidak berada di lokasi atau di tempat kerjanya, tetapi berada di rumah karena tidak enak badan. Baik, kita ke slide selanjutnya, pemirsa. Dalam keterangannya, Dede juga mengatakan bahwa ketika di BAP di Polres Cirebon, ia tidak disumpah untuk keterangannya. Dede juga mengaku diperiksa penyidik kurang lebih 1,5 jam dari jam 7 malam hingga sekitar jam 9 malam. Namun yang menurutnya juga janggal adalah di BAP Polres Cirebon yang tertera adalah waktu BAP justru tertulis jam 9.30 pagi. Kita ke slide selanjutnya. Nah, pemirsa masih mengaku pernah memberikan keterangan untuk BAP di Polres Cirebon, namun Dede menepis bahwa ia pernah diperiksa oleh Polda Jabar. Menurutnya ia tidak tahu menahu soal adanya BAP di Polda Jabar. Dede juga mengatakan bahwa BAP di Polda Jabar tertanggal 23 November 2016 serta tanda tangannya dipalsukan ternyata. Dan kemudian ia mengaku tidak pernah mendapat panggilan ke Polda Jabar sejak 2016 dan baru pertama kali ke Polda Jabar adalah saat Peggy diperiksa akhir Mei lalu. Selain itu meski kerap disebut saksi kunci, namun Dede tidak pernah dihadirkan di persidangan kasus ini untuk 8 terpidana. Ia mengaku Ibtu Rudiana juga yang melarang Dede untuk datang ke persidangan. Nah, kita ke slide selanjutnya, pemirsa. Ternyata di sisi lain, kuasa hukum para terpidana Ruli Panggabean menyatakan bahwa telah melayangkan laporan ke polisi atas dugaan keterangan palsu Aep dan Dede. Laporan ini telah dilayangkan pada 10 Juli 2024 lalu sebelum Dede mengakui bahwa keterangannya memang palsu. Seperti kita tahu bahwa dalam kasus ini ada 11 tersangka di mana 8 orang diantaranya telah diadili, 7 divonis penjara seumur hidup dan 1 orang yaitu Saka Tatal di penjara 8 tahun karena ketika kejadian masih di bawah umur. Kita ke slide selanjutnya, pemirsa. Sementara itu, pihak Ibtu Rudiana membantah semua pernyataan Dede. Ia juga melayangkan somasi bagi Dede atas pengakuannya. Tidak hanya ke pihak Dede, diwakili kuasa hukumnya Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, melayangkan somasi ke Dedi Mulyadi juga Aep. Mereka turut menyiapkan 60 pengacara dan jika dalam 3 kali 24 jam para pihak tersebut tidak meminta maaf, maka pihak Ibtu Rudiana mengancam akan membawa pernyataan Dede ke jalur hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan fitnah. Nah, pemirsa, demikianlah poin-poin pengakuan Dede telah membuka babak baru dari kasus Vina. Sementara di sisi lain menjadi angin segar bagi para terpidana yang telah divonis seumur hidup karena keterangan ini akan menjadi novum atau bukti baru yang akan dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali yang telah mereka ajukan.